Pihak tergugat kasus dugaan plagiasi tulisan ilmiah Rektor Unima, yakni Yosep Kambey dan tim kuasa hukumnya, tidak hadir dalam persidangan lanjutan yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Pulau Gebang, Jakarta, Kamis 6 November 2025. Selanjutnya, sidang yang hanya dihadiri pihak penggugat melalui tim kuasa hukumnya Siprus Atatali, Sarjana Hukum, dan Royke Bagalatu, Sarjana Hukum, yang dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, adalah sebetulnya telah mengagendakan untuk mendengarkan keterangan para saksi tambahan dari pihak tergugat dan saksi dari penggugat. Namun hingga persidangan dimulai, pihak tergugat tidak hadir di ruang persidangan. Akibatnya, Majelis Hakim PT UN memutuskan untuk menunda sidang hingga 11 November 2025 mendatang. Usai sidang, tim kuasa hukum penggugat Siprus Atatali, Sarjana Hukum, menyesalkan ketidakhadiran pihak tergugat karena pada sidang Kamis 6 November 2025, pihaknya akan menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai fakta persidangan dan bukti otentik adanya plagiasi tulisan ilmiah dari tergugat Rektor Yosep Kambey yang didapat dari fakta persidangan 14 Oktober 2025 dan 28 Oktober 2025 lalu. Menurut Siprus, pada persidangan 14 Oktober 2025, saksi fakta yang dihadirkan pihaknya sebagai penggugat, yakni Romi Rumengan, telah mengungkap jika pada saat berlangsungnya proses pemilihan Rektor Unima pada 25 Januari 2025, saksi Romi Rumengan sudah melaporkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi soal adanya dugaan plagiasi tulisan ilmiah yang dilakukan salah satu kandidat rektor, yakni Yosep Kambey, tapi tidak ditanggapi dan didalami oleh kementerian. Padahal sesuai undang-undang, untuk menjadi rektor persyaratannya harus bebas dari plagiasi tulisan ilmiah. Terima kasih. Hari ini tetap kita berjalan sidang karena kuasa tergugat kementerian maupun tergugat intervensi diterima memohon penundaan waktu. Tapi karena hari ini harus kita sidang, jadi sidang hari ini hanya dihadiri oleh pihak kuasa penggugat, yaitu Pak Roy Bagalatu dan Siprus Atatali, dalam rangka sekaligus kami mau menyerahkan bukti otentik sebagaimana sidang pada waktu lalu sebelumnya atas kesaksian saudara Romi Rumengan, di mana sebelum berangkat ke Jakarta pada tanggal 29 Januari 2025, dia sudah mengkomunikasi WA dengan Irjen notabene PLT Rektor Unima, yaitu Dr. Katrina Gisan. Dan waktu rapat dulu di sana sudah disinggung hasil bantahan atau dari penyampaian masyarakat melalui LSM Pak Romi Rumengan, di mana ada dugaan besar, ada salah satu calon rektor Unima pada waktu itu adalah melakukan perbuatan tidak terhormat, yaitu plagiasi. Dan plagiasi itu terbukti di persidangan di waktu dihadirkan saksi penulis pertama, yaitu saudara Dr. Aventus Lambot, di persidangan yang dihadirkan oleh kuasa hukum dari Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi, dan dia mengakui di situ bahwa benarkan melakukan penarikan karena mengembalikan kepada penulis aslinya, yaitu saudara Dr. Resa Prayogo, itu dalam kesaksian pada waktu itu. Nah, hari ini kita menyerahkan adalah khusus percakapan sebelum keberangkatan saudara saksi Romi Rumengan di Dikti Sains Teknologi, sudah membawa surat untuk membuat bantahan di mana melampirkan bukti otentik adanya penarikan dan permohonan maaf oleh rektor terpilih Unima waktu itu, yaitu saudara Yosep Kambey. Itu yang menjadi tuntutan kan seperti ini, teman-teman.
Tim kuasa hukum penggugat yang lain, Royke Bagalatu, sarjana hukum, menambahkan bahwa saksi Romi Rumengan pada 25 Januari 2025 juga sudah melakukan komunikasi melalui percakapan layar dengan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Dr. Katarina Mulyana Girsang, yang juga pada saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas Rektor Unima soal adanya bukti plagiasi tersebut. P28 itu adalah tangkapan layar percakapan antara saksi John Rumengan dengan PLT Rektor Unima pada saat itu dan sekaligus juga sebagai Irjen Kementerian Saintek. Nah, percakapan tersebut pada tanggal 23 sebenarnya sudah diinformasikan, 23 Januari sudah diinformasikan tentang adanya dugaan plagiasi yang dilakukan oleh Saudara Joseph Philip Kambe. Kemudian terhadap informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi John Rumengan dengan datang langsung membawa surat pada tanggal 30 Januari 2025 langsung ke kementerian, diserahkan surat secara tertulis yang kemudian pada saat itu juga sebenarnya sedang berlangsung proses wawancara terhadap 3 orang calon terpilih rektor sebelum ditetapkan. Artinya kalau kemudian menteri dalam hal ini sebagai tergugat cermat menggunakan kewenangannya dalam hal ini melakukan penelusuran rekam jejak dengan benar, seharusnya tidak mengeluarkan objek sengketa dalam hal ini SK penetapan pengangkatan rektor. Tapi yang terjadi kemudian dalam pertemuan tanggal 30 Januari 2025 malah kemudian para calon rektor ini diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan gugatan atau upaya hukum terhadap penetapan yang akan dilakukan oleh tergugat dalam hal ini Menteri Saintek. Demikian. Jadi pada Sidang kasus dugaan plagiasi tulisan ilmiah ini akan kembali digelar di PT UN Jakarta pada 11 November 2025 mendatang, dengan agenda masih menghadirkan saksi dari pihak tergugat dan saksi dari pihak penggugat. Demikian Minasaraya TV melaporkan.